Pak Eko Purwanto, terima kasih. Bu Miani, terima kasih. Kita mau jualan sekarang zaman baru ya. Saya ini umur 64. Zaman baru orang cari cuan itu ternyata seperti Bertu pengarang buku ini. Itu sudah penghasilannya stabil, omsetnya sampai 2,5 miliar ya sebulan. Ini buku di sini. Dia 18 kali gagal sebagai pengusaha sektor real dan sekarang penghasilannya katanya 2 miliar. Itu kalau 10%-nya jadi dia punya penghasilan bersih itu netnya 200 juta sebulan lah. Itu kan sesuatu yang baru yang kita perlu pelajari ya. Nggak usah harus kerja tiap hari gitu kan. Ini ada suara es, enak ini es ini. Es doger. Wow. Penonton mau nggak es doger? Langganan saya ini 5.000. Asna sudah bergabung, Agung Lawang sudah bergabung. Terima kasih ya. Saya mau jualan. Ini dijual nggak? Boleh Pak. Boleh 5.000 ah. Ya kayak mangkok nih. Iya lagi live. Mana mangkok saya? Ya. Jadi saya baru menemukan dunia baru ya, TikTok. Dan saya sudah beli ini buku karya besar dari Berto ya. Ini perlu dimiliki ya. Kalau perlu dimiliki diklik aja di keranjang kuning ya. Saya juga baru belajar ini cara set produk tapi sambil live ya. Sebelum live itu saya set ada 3 produk. Jadi di mana itu istilahnya apa sih? Etalase ya. Etalase 3 ya. Kalau mau beli silahkan di situ. Cukup beli satu ini, cukup harganya berapa itu? 174.000 ya. Cukup beli satu ini untuk 40 tahun ya. Sekali istilah beli sekali seumur hidup ya. Investasi. Sih. Kita live. Pak, masih ya? Ya. Ajarin saya nama bikin blogger. Saya mau jualan di sana. Di Wira. Iya. Bayar berapa? Jadi orang itu seperti masjid afiliat yang di Bandung, Al-Qunut Al-Kahfi itu penghasilannya jualan ember ya, ember yang warna-warni itu sampai udah 2 miliar ya. Badan usaha milik masjid. Tapi dia bukan sebagai afiliat, sebagai pemilik produk ya. Jadi saya nganjurkan ke penonton saya yang sedang baca lihat live saya, masuklah sungguh-sungguh ke, termasuk mama ini, sungguh-sungguh masuk ke dunia ini ya, dunia affiliate ya. Beli buku ini terutama. Ini pengalaman dari Berto Saksono Jati. Saya beli tahun 2024, bulan Oktober, Jumat, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan yang lalu ya. Dan lihat juga
wawancara Berto ini diwawancarai di podcast Kasih Solusi ya, dari itu loh. Tadinya saya nggak percaya, tapi lama-lama kok banyak orang yang dapat penghasilan puluhan juta, ratusan juta, omset ya. GMV itu istilahnya apa sih, GMV. Terus miliaran, terus dapat komisi 10% sampai 15%, termasuk si Fadli, Kamseng, apalagi tuh. Banyak tuh. Saya bikin buku-buku affiliate itu, saya buku merah, buku kuning, buku putih, buku hijau, Rizky Akbar Shah itu saya punya semua. Cara bikin hook, ya. Coba dicek ya. Dengan yang kuning buku ini. Tebalnya 450 halaman. Saya sarankan miliki buku ini, ya. Dan pelajari. Misalnya contoh ya. Halaman berapa ini? Apa? Bangun pagi-pagi melihat omset sudah mencapai 38 juta rupiah. Lah kan kayak cita-cita gini menarik ya. Ini kata Berto, dia bilang gini. Dia pagi omset dia sudah, dia lihat pagi, tahu ada uang, dia lihat berapa? 38 juta rupiah. Karena kata dia, ini saya baca di halaman 11 ya. Halaman 11. Saya menemukan salah satu video saya berhasil masuk FYP. Dulu saya nggak ngerti FYP itu apa. Rupanya ini FYP itu for you page ya. Terus dia cek kenapa kok ada 38 juta rupiah. Oh, penjualan salah satu produknya ada yang 26 juta rupiah sebelum jam 9 pagi. Nah, produk yang laku saat itu adalah stand holder Mixio ZM01. Terus yang bikin Berto pengarang buku ini terkejut ya, kata dia ini video yang laku itu, yang menghasilkan 26 juta rupiah itu sebenarnya video yang dia buat ketika dia sedang males ya, sedang ogah-ogahan ya. Jadi intinya di halaman 12 itu pelajaran pentingnya adalah konsisten ya dalam membuat video. Dia nyarankan penting untuk membuat 5 konten. 5 konten itu 5 VT. VT itu adalah video TikTok yang pendek itu, yang original ya, yang ada wajahnya lah gitu, setiap hari ya. Jadi kalau sebulan 5 kali 30, 150 video ya, itu terus menerus ya. Kalau 5 sehari kali 300 hari ya, itu 1.500 ya. 1.500 Bulan Madu, terima kasih. Pinka Sundari, makasih ya. Kang Kamal, Gode, terima kasih. Pusatku view sudah. Jadi kuncinya itu upload aja terus katanya, kata Berto, pengarang buku ini. Ini mungkin saya buku yang berangkat dari pengalaman seorang afiliator ya, yang tadinya dia ngetawain orang-orang yang jualan lewat affiliate, tapi akhirnya dia mulai mikir setelah dia itu berjuang 18 kali punya perusahaan itu bangkrut ya. Tapi begitu dia ketemu ini dan sukses di sini, sekarang penghasilannya, gajinya itu 200, penghasilannya 200 sampai 250 juta sebulan, itu dia tentu nggak akan kembali ke sektor real ya, karena dia terus kemudian nggak perlu hire karyawan, nggak perlu mikirin lokasi, nggak perlu mikirin tempat katanya di sini di buku ini. Kenapa? Ya karena semua cukup dengan HP dan cukup di rumah atau di kafe atau dimanapun ya, nggak perlu gaji karyawan, nggak perlu bayar listrik kecuali bayar wifi ya. Iya.
Nah, ini cerita dia. Ini sorry ya, jangan, saya lagi minum es sih. Panas di sini soalnya ya. Apa atasnya seng? Apa namanya? Bukan seng. Apa ini namanya? Yang 6 meter tuh loh. Bismillah. Jadi dia sendiri penasaran kok sampai dapat 38 juta karena kontennya yang jualan stand holder meja Mixio ZM01 itu kok meledak ya. Pokoknya intinya jangan meremehkan konten yang sederhana, karena mana tahu konten yang sederhana itu kemudian diminati oleh penonton, produk-produk yang ditawarkan dalam konten yang sederhana itu terus meledak dan duit masuk begitu deras ya, penjualan melompat ya, berapa puluh ribu pieces gitu, meskipun itunya sederhana. Yang penting itu poinnya adalah upload katanya. Berapa banyak upload? 5 konten original setiap hari. Jadi sudut pandangnya beda-beda, jangan di situ aja, geser sedikit katanya itunya. Apa namanya? HP-nya misalnya geser sedikit, konten kedua, konten ketiga sedikit lagi gitu, supaya kesannya itu nggak sama kan ya. Jadi saya sarankan buku ini ya, Storybook SB1M, Storybook SB1M karya Berto ini penting ya untuk dibaca berulang-ulang. Karena apa? Karena membuka cakrawala berpikir bagaimana sekarang dunia modern abad 21 ini, terutama sejak tahun 2000 ini, ada dunia baru, cara cari cuan ya. Nggak harus beli ke pasar, tapi kita mempromosikan barang orang sebagai afiliator ya. Itu kemudian kita dapat duit tanpa harus mengirim barang itu yang kita promosikan, tanpa harus punya barang itu, tanpa harus tanpa harus punya barang, tanpa harus punya karyawan, pokoknya hanya promosi, kita dapat bagiannya karena kita ikut mempromosikan di akun TikTok kita. Seperti saya ini misalnya kalau ada yang beli satu misalnya kan harganya 170 ya, saya dapat berapa itu, 20.000 kalau itu nggak kemana-mana, cuman ngoceh gini aja sebagai affiliate ya, sebagai saat live streaming ini. Modalnya kalau di sini saya cuman bayar 200 ya sebulan untuk wifi. Dan isinya buku ini apa? Buku ini ya, ini ada kata pengantarnya dulu ya. Kata Berto di kata pengantar buku ini, nggak pernah terbayangkan akhirnya saya main TikTok juga. Saya masih ingat betul ketika teman-teman saya main TikTok, satu persatu saya tertawakan mereka, namun yang terjadi adalah sekarang malah saya aktif di TikTok ini. Di pengantar buku ini ya, penyuntingnya Ali Adib ya. Ini cetakan pertama 2024 ya. Udah cetakan berikutnya nih, udah cetakan kedua. Saking lakunya buku ini. Kenapa akhirnya saya main TikTok dan serius di dunia affiliate TikTok? Trigger tuh apa sih trigger tuh? Pemicunya gitu ya. Pakai bahasa susah sih Berto ini. Pemicunya adalah ketika saya ngopi ya, ketika saya ngopi dengan sahabat saya ya kan, ketika dia ngopi dengan sahabatnya, yang sahabat itu bilang top affiliate TikTok omset bisa puluhan miliar setiap bulan. Sejak saat itu, karena ada informasi kecil itu bahwa omsetnya bisa puluhan miliar sebulan, itu dia penasaran ya kan. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Evi Gantini Karnia,
ada 97, Bunda, Mas Cah, ya. Terima kasih. Saya pakai dua device ya. Itu dia penasaran langsung bikin akun. Kemudian dia cari tahu tip top affiliate di TikTok sebenarnya. Maka saya penasaran ya. Dan benar income mereka begitu menakjubkan. Di kepala saya hanya satu saat itu, yakni ini affiliate ya. Jadi dia langsung ini loh. Karena dia awalnya pengusaha yang kerja nyari duit 18 kali perusahaan ini gagal. Begitu ada orang punya omset miliaran lewat TikTok, dia langsung ngambil keputusan. Dah, saya harus jadi afiliator gitu. Jadi jadi afiliator itu yang penting bukan kecerdasan ya. Kesuksesan itu kata Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan ya, pemikir Islam dari Timur ya. Kesuksesan itu lebih ditentukan oleh kesungguhan, bukan kecerdasan. Enak ya. Kan? Dan terima kasih dari siapa ini? Blicul ya. Terima kasih beri hadiah itu maksudnya apa tuh? Blicul menyukai live. Terima kasih ya. Bismillah. Saya lagi minum doger. Panas bro di sini. Di Parung, saya dari Parung ya. Jadi akhirnya affiliate marketing kata Berto adalah bisnis terindah di dunia kata dia. Apa yang disuka dari affiliate adalah kita nggak perlu bungkus-bungkus barang untuk pengiriman. Ya betul. Karena barang yang dikirim tuh dikirim oleh yang punya barang, kita hanya dapat komisinya kan, nggak perlu ngirim barang. Tugas affiliate adalah berjualan. Kemudian langkah berikutnya, step berikutnya ya, dihandle oleh seller. Dihandle itu barang yang udah dibeli itu dipesan tuh semuanya diurus oleh penjual, oleh seller. Mulai dari packing itu pengemasan, packing itu bungkus barang, kemudian pengiriman diurus sama seller. Bahkan jika customer komplain pun seller yang handle. Ini benar-benar menarik katanya. Kata siapa? Ya, ini benar-benar menarik. Ini kita sampai ini ya, sampai lohor sampai setengah 12 ya. Dan jika saya lihat top affiliate, mereka mengerjakan hanya di kamar rumah saja. Ya, seperti saya ini live streaming di depan rumah ya. Kalau ada apa ibu-ibu ngobrol masuk, ini ada suara pengajian ya masuk ya. Di pengajian itu Nur Hasanah di RT 8. Speakernya sampai sini ya, kencang. Jadi saya lihat kata Berto, top affiliate mereka mengerjakan hanya di kamar rumah atau di studio mini katanya, ya kan? Studio mini sederhana dan bisa hasilkan income yang luar biasa. Maka sejak 11 Februari saya memutuskan mulai
buat akun TikTok dan mulai mengerjakannya. Nah, terus dia bilang gini soal riwayat buku ini. Terima kasih ya kepada Belijul, ya. Apa ini? Mendapat rencana pemberi hadiah nomor 1. Kemudian oh ya Ibu Jurusilatul Awaliyah, terima kasih ya. Mengenai apa Ustadz? Ustadz, saya bukan Ustadz Bu. Saya itu kabur ayam, itu gerobak saya. Saya bukan Ustadz Bu. Itu gerobak saya. Saya nggak jualan. Capek jualan mulu, ngitung duitnya kapan? Ini soal live streaming, Ibu Jurusilatul Awaliyah. Saya jualan buku ini di live. Jadi kalau mau beli silakan dicek di keranjang kuning di kiri bawah ya. Berapa harga buku ini? Coba saya cek ya. Saya cek keranjang kuning di HP yang kedua ini. Ya. Saya cek. Piro lagi? Mana keranjangnya? Oh, buku Berto ini harganya 186.000 ya. Cara mencari uang 1 miliar. Pertama lewat buku ini ya. Jadi ini pedoman praktis untuk mendapatkan uang 1 miliar. Makanya judulnya SB1M. Semua bisa mendapatkan 1 miliar. Dan Berto, pengarang buku 450 halaman ini, menuangkan pengalamannya dalam buku yang tebal ini, yang menarik, yang berisi pointers. Dan dia omsetnya sudah 2 miliar sebulan ya, sampai 2,5 miliar. Nah, komisinya kan 10% atau 15%. Jadi dia dapat duit Berto, jualkan produk-produk milik orang lain, itu bisa dilihat nanti. Itu sudah dapat 200 sampai 250 juta sebulan ya. Nggak punya karyawan, nggak punya produk, nggak ngirim barang, tapi hanya memasarkan barang orang lain. Nah itu loh Bu, tentang apa ini? Tentang cara mendapatkan uang melalui profesi baru, namanya afiliator orangnya itu. Kalau bahasa awam kita sebagai maklar, sebagai calo, jualin barang orang, kita dapat komisinya 10% gitu. Di buku ini menarik ya, silakan dimiliki. Nah, sejujurnya saya jelaskan lagi ya. Sejujurnya saya tidak mau membuat buku awalnya. Jangankan membuat buku untuk live TikTok saja malas. Namun apa yang mendorong saya menulis buku adalah saya ingin memberikan legacy. Legacy itu warisan ke istri dan anak-anak supaya anak-anak saya, supaya mereka kelak bangga bahwa bapaknya pernah menulis buku yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, sangat bermanfaat ya. Ini Mas Berto ya. Salam kenal nih Mas Berto dari Yudi Pramuko ya, tukang donat dari Parung. Ya. YouTuber tertua di semesta. Saya aslinya YouTuber ya. Sekarang coba masuk melakukan satu apa istilahnya, bukan melakukan transformasi, melakukan pergeseran sedikit ya, masuk dunia YouTube ya, dengan menjualkan buku ini. Buku siapa ini? Buku Berto. Harganya piro sih? Terima kasih ya Ibu Susinta Dewi. Ini diketik di keranjang kuning di belakang ya, di bagian bawah kiri. Kalau belanja harganya buku ini 186.000 ya. Di Ojolalimat ya, di Ojolalimat ya. Mungkin di tempat lain berbeda ya. Jadi ini tentang apa ya? Ini mengenai apa? Ini mengenai saya mau melakukan edukasi bahwa zaman sudah berubah dan orang mencari uang itu sekarang melalui affiliate, menjadi afiliator, menjualkan barang orang, nggak perlu punya barang sendiri dan dia dapat komisi setiap terjadi penjualan yang
barang itu diiklankan lewat apa? Lewat live itu ya, lewat live. Jadi buku ini merangkum atau mendokumentasikan selalu semua perjalanan bisnis Berto yang sekarang penghasilannya omset penjualannya itu 2 miliar sebulan stabil, karena dia selalu bikin konten 5 konten yang original tiap hari untuk satu produk ya, dan dia melakukan setiap hari sepanjang tahun tanpa istirahat. Jadi dia nulis buku ini, kata Berto itu, karena dia ingin memberikan warisan ke keluarganya, ke anak istrinya, supaya mereka kelak bangga bapaknya pernah menulis buku yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Di dalam konteks Islam ya, tapi saya nggak pandai mengenai jual menjual itu. Saya juga nggak pandai. Saya nggak pandai juga, hanya ngomong ini buku ini. Nanti soal orang beli itu tergantung Allah ya, ngekliknya. Keranjang kuning itu udah nggak bisa kita kuasai lagi. Itu rezeki itu dari Allah ya. Kita cuman jelaskan buku ini bagus gitu aja tanpa melebih-lebihkan ya. Karena di dalam Al-Quran innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Sungguhnya Allah itu yang meluaskan rezeki dan membatasi rezeki bagi orang yang dia kehendaki sendiri, ya kan? Walakinna, tetapi aksarun nas, kebanyakan manusia la ya'lamun, nggak tahu. Kebanyakan orang itu nggak tahu kalau yang ngatur rezeki itu Allah. Supaya penghasilan 1 miliar itu kalau memang penghasilan 1 bulan omsetnya 100.000 ya 100.000 aja, meskipun kita live streaming 24 jam. Kalau walakin aktsarun nas la yu'minun, kebanyakan orang juga sampai nggak tahu bahwa Allah yang ngatur rezeki, tapi juga kebanyakan manusia la yu'minun, nggak beriman terhadap Allah yang meluaskan rezeki dan Allah juga yang menyempitkan rezeki. Ya kalau kita live streaming ini sebenarnya bukan untuk mengubah ya rezeki yang ditetapkan oleh Allah, tapi kita sekedar melakukan edukasi ya, memberikan satu apa, ini produk apa sih, knowledge produknya ini apa. Siapa tahu dengan buku ini ditulis Anda, yang buku ini ditulis, Anda bisa berubah dari sisi keuangan 3 sampai 6 bulan ke depannya. Nanti kalau saya jadi miliarder, insya Allah saya akan nulis buku juga ya. Sekarang penghasilan saya itu 4.250 dari buku yang laku satu tentang hoax itu, karangan Rizky Akbar Shah itu udah 2 bulan yang lalu, sampai sekarang nggak nambah-nambah. Komisinya 4.250, berarti sistem itu berjalan ya, keranjang kuning itu. Misalnya Bapak Ibu kakak adik semua mencet keranjang kuning di kiri bawah ini, gitu. Di kiri bawah ini loh, mana sih? Nah ini, terus ditransfer beli gitu, kan harganya berapa ini? Harganya buku ini Berto ini 186.000 ya, ya kan? Di etalase 3, terus dibeli, ditransfer uangnya. Nah, nanti di situ sudah ada aturannya. Saya akan dapat duit setiap pembelian itu 20.000. Ya, yang bungkus siapa? Yang bungkus ya penerbitnya. Penerbitnya dari Jogja ini. Penerbit namanya Penerbit Dawuh Guru Indonesia. Alamannya di Kabupaten Bantul. Ya. Yang ngirim dia, yang ngepak dia. Kalau ada komplain terhadap buku itu, yang penjual itu yang bertanggung jawab, penerbit buku ini. Nah, saya udah dapat duit 20.000 sebagai komisi, karena sudah ngomongin buku ini, memasarkan buku ini sehingga orang tahu, kemudian tertarik, kemudian mereka itu punya keinginan kuat untuk membeli, dan kemudian melakukan closing pembelian terhadap buku ini. Jadi itu cara menjual sekarang buku ini. Nggak perlu kita ke toko buku ya, naik mobil terus cari buku ini beli di sana. Cukup sekarang beli lewat TikTok ya. Diklik keranjang yang kuning tadi di bawah itu ya, terus di nomor 3, etalase nomor 3 dibeli ya kan, dibeli, diklik dibeli ya kan.
dibeli. Cukup beli buku ini satu untuk 40 tahun ya. Beli sekali untuk seumur hidup ya. Nah, sudah saya klik beli, terus nanti keluar ininya buat pesanan. Nanti kalau kita klik buat pesanan itu muncul pakai transfer virtual, misalnya pakai transfer virtual pakai BCA ya. BCA, lanjutkan BCA buat pesanan. Nah, terus keluar ininya, nomor apa istilahnya. Nah, ini nomor C. Cara pembelian sekarang itu praktis ya. Saya sering beli buku. Nah, ini ada nomor BCA, menunggu pembayaran sampai 11 sampai tanggal 20 Mei. Oh, sehari ya. 807770001546125778. Kita buka internet banking kita BCA, terus kita klik transfer account transfer virtual, terus ininya dimasukkan angka-angka yang dikirim dari Tokopedia tadi. Nah, terus sudah transfer, udah tinggal nunggu buku datang, ya kan? Sangat mudah cara belajar sekarang ya. Inilah era dimana TikTok ya bukan saja sudah tiba ya, zaman informasi di halaman rumah kita, tapi zaman informasi itu sudah masuk ya ke ruang-ruang tidur anak-anak dan ruang-ruang tidur cucu-cucu kita. Dan cucu kita itu bisa pesen ya, pesen lewat TikTok loh. Jangan-jangan COD sampai 2 juta nanti kita yang bayar. Hati-hati juga itu anak-anak, jangan sampai yang belum punya akalnya, belum tumbuh, belum memayis itu main pesen aja barang-barang yang dia suka, ya kan? Karena ada kasusnya itu, sampai dia 2 juta beli, nggak ada duitnya. Yang saya maksud cara menyebarkan agar kita dapat cuan. Iya Bu, itu memang harus belajar Bu. Yang saya maksud cara menyebarkan agar kita dapat cuan. Mana yang jawab? Aku ya bisa jawab. Saya juga lagi belajar Bu, gimana caranya itu. Pokoknya pelajari ini Bu. HP kita ada di itu sampai nanti muncul keranjang kuning dan kita baru memasarkan buku di TikTok kita, di akun kita, di HP kita, sehingga orang ketika tertarik dia tinggal mencet keranjang kuning di kiri bawah dan dia melakukan pembelian dan kita dapat komisinya. Nah, supaya muncul keranjang kuning itu harus belajar sama yang sudah praktek itu. Kemarin saya didatengin ibu-ibu muda di bubur saya itu. Dia bilang, Pak Yudi, katanya Pak Yudi buka kelas afiliat. Saya bilang baru mau bikin sekolah afiliator. Dia mau daftar, mau belajar supaya penghasilannya meningkat dulu. Terus kan saya tanya, Ibu udah jualan ini nggak pakai keranjang kuning? Udah Pak, katanya. Dia udah punya penghasilan? Sudah loh. Saya sendiri belum. Terus berapa sebulan? Terus dia bilang gini, penghasilan saya, komisi saya seminggu itu 800.000. 800.000 seminggu. Saya kalau jualan bubur sehari dapat 150.000. Dia cuma modal HP seminggu dapat 800.000. Berarti sebulan Ibu dapat 3.200.000 ya, jualan barang lewat TikTok. Dia bilang iya. Nah terus Ibu jualan apa? Kan saya nanya. Dia bilang saya jualan kaos kaki.
bikin videonya. Enggak, saya live. Kadang-kadang habis selesai ngantri anak sekolah, terus beres-beres rumah, saya live sejam. Pokoknya ada waktu kosong saya live katanya. Jadi seminggu dia dapat duit hanya jualan kaos kaki itu 800.000 lah, lumayan. Cuman ngoceh jualin barang orang, nggak punya barangnya gitu loh Bu Juliatul. Ini memang cara baru. Ibu tinggalnya di mana tuh? Belajar di itu juga bisa Bu, di Masjid Al-Kahfi Al-Bunut di Bandung. Saya mau belajar juga tapi belum sempat ke sana. Tapi belajar online bisa. Ya. Terus lebihnya Ibu belajar sama orang yang sudah ahli, yang sudah menghasilkan uang lewat keranjang kuning itu Bu. Kalau saya kan nggak ahli TikTok, keahlian saya itu dua. Saya ahli bubur dan yang kedua saya ahli kubur. Saya di Padang Ustadz. Wow, di Padang. Jangan bilang Ustadz, saya tukang bubur, malu saya Padang Ustadz. Banyak Bu anak-anak SMA itu udah pinter-pinter jualan lewat keranjang kuning, belajar sama anak-anak itu. Atau cara memunculkan keranjang kuning, dibuka tutorialnya di YouTube, banyak Bu ya. Aduh, gimana saya nggak bisa jelasin karena saya juga baru belajar salis. Sekarang jam 11.09 nih. Menarik nih, saya pengen menguasai betul ya. Kalau YouTube 5 tahun yang lalu kan saya kuasai sampai saya nggak ada, kata Ibu Julsiah tuh awalnya nggak ada orang mengajarkan saya, Ustaz. Kalau boleh saya mengharapkan Ustaz bisa mengajarkan saya. Saya juga nggak bisa. Harus ketemu langsung lebih cepat Bu ya. Atau di TikTok apa di YouTube itu banyak ininya Bu. Gimana ya? Banyak apa sih? Banyak sekarang memang pemerintah sedang menggalakkan supaya emak-emak itu punya penghasilan di rumah katanya. Di rumah. Lewat HP itu. Yang tadi cerita tetangga saya itu, dia adiknya tukang las Bang Ujang yang saya suka bikin gerobak, itu adiknya perempuan. Kalau saya transfer ke Bang Ujang itu lewat rekening dia datang ke saya pagi-pagi itu kemarin. Terus saya tanya, malah dia udah punya penghasilan seminggu 800.000. Nanti insya Allah Ibu Awaliyah itu ya ketemu orang Bu di Padang, banyak sekarang udah musim itu TikTok itu ya. Insya Allah ketemu lah, insya Allah ketemu. Kalau langsung dibimbing itu langsung cepet ya. Kalau pengarang buku ini Berto ini, storybook SB1M ini tadinya dia pengusaha tahu, pengusaha restoran macam-macam ya. Terima kasih ya Bu Sulaiman Bay Pak V sudah bergabung, terima kasih. Itu dia sekarang omsetnya menurut dia itu sudah stabil tuh 2 miliar ya, sampai 2,5 miliar. Jadi kalau 10% dari barang yang terjual senilai 2 miliar itu udah 200 juta, itu nggak kemana-mana lewat HP itu. Nah ini cara baru ya, harus kita pelajari sedikit-sedikit, pelan-pelan. Insya Allah ya. Terus nah di sini ini yang buatlah konten dari hati, ada halaman 214 di buku ini tentang keranjang kuning. Konten keranjang kuning dan tidak ada keranjang kuning. Konten edukasi, jangan taruh keranjang kuning dulu di awal. Halaman 206. Coba 206 itu apa? Kenapa kok jangan naruh keranjang kuning di awal? 206 ya. Ini khusus untuk menjawab soal keranjang kuning ya.
Untuk awal konten edukasi berupa tips-tips yang Anda buat, jangan taruh keranjang kuning dulu. Ini adalah strategi menuju 1000 followers pertama. Yang bisa dapat keranjang kuning itu kalau followernya itu 600 minimal ya. Tapi saya orang rumah Ustadz, nggak ada aktivitas lain, hanya mengharapkan pensiunan tiap bulan saja. Wah, enak Bu. Justru di rumah itu orang-orang bikin itu di rumah, nggak kemana-mana, itu di rumah. Emang khusus untuk orang rumahan ini. TikTok tuh cocok untuk mak-mak yang nggak kemana-mana, tapi duitnya mengalir masuk ke rekening. Jadi pertama-tama supaya dapat keranjang kuning itu, bukan keranjang kuning, dapat bisa live atau bisa jualan atau apa, itu harus 600 followernya. Pikir aja VT 5 menit, berapa menit ya? Semenit apa 60 detik gitu, tentang tips menggoreng ayam supaya crispy, atau cara bikin dadar telur Padang yang nikmat itu 1, 2, 3 tipsnya bagaimana gitu. Tapi 60 detik aja. Nanti kalau followernya banyak, yang nonton banyak, terus yang followernya banyak bisa sampai 600, nah baru nanti bisa jualan di TikTok gitu ya. 600 minimal tuh katanya begitu. Dengan adanya berbagai tips informasi, maka audiens akan follow. Jadi kata Berto itu, buat tips-tips informasi yang memikat, nanti penonton akan follow ya. Dan kemudian share konten Anda dan komen ya. Jadi di share konten yang kita bikin, terus kemudian dikomentari orang, itu menambah follower. Dengan banyaknya orang komen, save dan share konten Anda, maka konten Anda bisa FYP alias viral, ya kan? Alias viral. Ada 97, terima kasih ya. Ya, viral. Semakin FYP, semakin followers Anda bertambah. Jadi untuk pertama jangan, apa kata Berto ini di buku ini di halaman 206 itu, ini apa, bikin tips-tips sederhana ya, sekitar 1 menit 60 detik atau 50 berapa, 59 detik ya. Tapi sekarang TikTok bisa semenit sampai 10 menit ya. TikTok itu bisa itu. Kalau YouTube Short